Oke, ini aku bahas ya soal PK hari keempat sesi pagi. Ini aku dapat soalnya dari mangkuk mie ayam. Oke, nomor satu. Nah, ini soal biasa. 3 bagi setengah ini langsung dibalik aja. 6. Akan berarti angka C sama dengan 6. Berarti C sama dengan, dikuadratin dua-duanya, C sama dengan 36. Lanjut nomor 2. Nah, ini kan titik H ini ada di grafik. Berarti kalau kita kasih input, ini kan X, Y ya. Kita kasih X yang sama 4, berarti harusnya hasilnya ini B. Nah, ya udah kita ganti aja X-nya dengan 4. 2 kali 4, 4, 6 minus 4. 12, 8 tambah 4, 12 per 2. Nah, ini 6. Nah, ini kan nilai B ya, yang ditanya ya. Jadi ini 6. Oke, lanjut lagi ada soal persegi. Nah, ini kalau persegi itu dia syaratnya semua sisinya harus sama panjang ya. Ya, oke, kalau ditanya banyaknya, coba lihat yang kecil dulu aja. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu yang kecil. Cuma ada ukuran yang gedenya ini kan satu persegi juga. Nah, 5, 6, 7, 8, nah ini terakhir 9. Jadi total ada 9 persegi aja. Lanjut lagi. Ini mungkin agak buram kali ya. Tapi ini tuh begini. Minus 2 kali. Nah, kalau ada soal begini tuh tinggal ikutin ini aja, notasinya itu. Ini kan berarti sama aja kayak ngasih definisinya ya. Definisi tanda gini tuh maksudnya apa. Nah, terus kita ganti variabelnya. Kalau misal di sini, ini kita kerjain yang paling dalam dulu aja. Berarti ini kan B-nya, ini B-nya ya. B-nya sama dengan 1. Nah, terus udah tahu B-nya 1, kita cek di sini. Nah, 1 itu kan bilangan ganjil positif ya. Ini masuk syarat ke sini. Nah, berarti kita pakai yang ini persamaannya. Yang tengah. Berarti ini sama dengan 3 kali 1 minus 7 kali 1. Nah, ini minus 4. Nah, berarti kita udah dapat min 4. Tinggal kerjain satunya lagi. Ini kan 8 ya. Nah, kalau 8 kan genap positif. Ini genap negatif kan bukan. Ganjil positif juga bukan. Berarti 8 masuknya ke yang sini. 0 kali 8 bagi 2. 20. Ya. Lanjut lagi. Dikasih grafik. Dikasih garis. Terus dikasih titiknya. Nah, yang jadi pertanyaan itu nilai Q. Q itu dari titik M. Nah, oke, berarti karena dia berpotongan ya. Berarti kalau kita masukin pertama F3 dulu ke grafik ininya. F3 kita pasti dapat A. Dan kalau kita masukin 3, A ya di persamaan garisnya X, Y kan koordinatnya. Nah, kita masukin Y-nya A, X-nya 3, ini kali 3. Nah, ini keduanya sama-sama berlaku benar gitu persamaannya. Nah, dari sini dulu. Ini kan F3 ya, berarti kita tinggal input aja X-nya 3. Ini dapat berapa? 9 tambah 18 dikurang 3. 24 kan ya? Nah, berarti kita tahu nilai A-nya ini sama dengan
24. Nah, ini kita titik B berarti kita udah dapat nih 3,24. Nah, kita bisa kerjain yang ini taruh bawah sini. Dari persamaan garis ya kita masukin titik 3,24. A nya kan tadi A ya 2, A nya 24 tadi. Nah, ini kita bisa dapat B nya ya, pindah aja 60 ya. Nah, B nya dapat 20. Nah, ya udah, buat nyari PQ nya kita bisa ambil dari persamaan ini, fungsinya lagi kita balikin. FP berarti kan P kuadrat plus 6P min 3 sama dengan Q. Nah, ini dari fungsinya. Anggaplah persamaan 1. Nah, terus dari samaan garisnya juga kita bisa masukin P, Q ya. 2Q minus BP plus 12 sama 0. Nah, ini bisa disederhanain ya. Oh ya, udah nggak perlu pakai, tadi kan kita juga udah nyari B-nya 20 ya. Di sini bisa minus 20P. Nah, ini bisa disederhanain. Ini sama 2. Nah, kalau mau cepat, ini bakal agak repot karena di sini ada kuadrat ya. Ini nggak linear. Cuma kalau mau cepat bisa langsung substitusi Q-nya aja. Q yang ini ke sini. Tinggal diganti. Nah, ya dari kan ini sama dengan ini kan Q kan, sama-sama Q kan. Nah, Q-nya itu sama dengan ini. Nah, berarti ini kita tukar sama yang dari persamaan satunya itu. Biar lebih cepat aja sih. Ini bisa difaktorin. P-3, P-1. Ini ada dua pilihan P. Ada yang P sama dengan 3, ada yang P sama dengan 1. Nah, ini kita cocokin aja sama yang di opsinya ya. Nah, caranya kita masukin aja P-nya ya. Karena kan kita perlu cari Q-nya dulu. 03, 9 tambah 6 kali 3 minus 3. Nah, ini berapa? Nah, 24 ya. Nah, berarti P-nya ini, oh iya, P-nya ini berarti bukan 3. Kenapa? Karena yang 3 itu kan titik B ya. Nah, sedangkan tadi katanya ini dua titik berbeda. Jadi nggak mungkin P-nya itu 3,24. P-nya ini pasti 1. Q-nya, coba kita cari Q-nya ya. Q-nya 4. Nah, jadi ini tuh 1,4. Ya. Jadi sebenarnya kita emang dapat dua opsi ya. P-nya 3 sama P-nya 1. Cuman kalau P-nya 3, M ini jadi titik yang sama sama titik B. Padahal kan syaratnya dikasih tahu dia dua titik berbeda. Itu. Jadi kita tahu Q-nya itu 4. Ya. Ya, selanjutnya kita tanya gradien. Rumus gradien kan delta Y per delta X ya. Nah, jadi kita langsung cari aja. 24 min 4 per 3 min 1. Jadi 24-nya ini kita ambil dari titik B ya. Dikurang Y-nya dari titik M. Ya, jadi yang bawahnya itu delta X-nya. Ambil X-nya titik B dikurang X-nya titik M. Nah gitu, ini kan 20 per 2. 10. Kita lanjut lagi. Nah, di sini dikasih garis Y sama dengan CX plus D. Katanya tegak lurus sama garis K.
dan nilai titik M. Tadi titik M ya, 1,4. Tanya nilai C plus D. Oke, syarat dua garis saling tegak lurus itu kan gradiennya. Gradien garisnya dikali gradien garis kedua. Di sini itu garis K. Itu sama dengan min 1. Nah, ini rumus buat gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, gradien garis K kan tadi kita udah cari ya, dapat 10 di soal sebelumnya. Jadi langsung aja kita tahu garis yang ini tuh gradiennya min 1/10. Ya, cuma kan yang ditanya kita perlu cari ide ya. Kita tinggal, oh ya, sama gradien itu. Gradien itu koefisien dari x-nya ya, kalau dalam bentuk kayak begini ya sama dengan cx plus d, maka c ini kan min 1/10. Nah, ini bisa dilihat gradiennya. Kalau dalam bentuk yang tadi ini, ya, bentuk yang ini dia nggak bisa langsung kita tahu gradiennya. Jadi biar tahu cara kita tahu berapa gradiennya itu, kuncinya tuh di sini y-nya tuh harus sendirian. Jadi dia y-nya itu koefisiennya 1 di sini. Baru koefisien dari x-nya ini itu gradiennya dari garis itu. Nah, berarti kan kita tahu y sama dengan min 1/10 x plus d. Nah, di sini kita langsung input aja x-nya 1, y-nya 4. 4 sama dengan min 1/10 kali 1 plus d. Nah, d jadinya kan 4 plus 1/10. Nah, ini kita udah dapat d-nya, dapat juga c-nya kan. Yang ditanya c plus d. Ya udah, min 1/10 tambah d-nya 4 tambah 1/10. Ini kan sama ya, saling coret. C plus d sama dengan 4. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Suatu prisma dengan tinggi 3 memiliki alas ini ABCD. Nah, kita dikasih koordinat sudut-sudutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jarak antara AD ke BC itu berapa? Nah, kalau jarak itu kan berarti dia harus selalu yang pertama, kalau antara dua garis ya dia harus tegak lurus. Jadi ini 90 derajat, ini 90 derajat, dan dia itu harus yang pendek ya. Nah, ini kalau misalnya kita pasang koordinat di sini lah. Nah, kita tahu ini x, ini y. Nah, ini kebetulan titiknya itu diletakinnya bagus ya. Jadi kalau ini x-nya 2, kalau di sini x-nya 6. Nah, kalau kita pengen tahu jarak ini kan berarti simpel aja ya. Ini kan AD ini kan lurus ke atas. BC juga sama. Karena sama-sama x-nya 6, C x-nya 6. Nah, A x-nya itu 2, D x-nya juga 2. Nah, jadi dia tuh kita bisa langsung selisihin aja. Jarak ini adalah jarak AD dan BC. 6 minus 2, 4. Ya, mungkin perlu ngebayangin di ini sih, dalam bentuk koordinat kartesius. Cuma lanjut lagi. Tanya luas daerah trapesium ya. Nah, ini simpel juga sih. Kita tahu ini y-nya 1, ini y-nya 9 ya. Berarti kan alas trapesiumnya 9 min 1, 8. Dan ini juga sama. 5 min 0, 5. Atau 5 aja. Nah, rumus luas trapesium kan sini aja. 8 tambah 5 per 2 kali tingginya. Nah, tingginya ini jarak AD ke BC, itu 4. 13 kali ini coret-coret 26. Nah, ini luas trapesiumnya. Nah, mungkin kalau kalian ngeliat kok trapesiumnya kayak agak aneh gitu ya. Kan biasa trapesium palingan begini kan. Atau begini. Nah, ini sebenarnya nggak ngaruh.
saja ditanya volume prisma. Oke, jadi tadi kan ya ditanya volume prisma ya. Jadi ini kan kita dikasihnya kan alasnya ya. Nah, kalau prisma itu kan berarti misal aku gambar ya. Ini buat biar kebayang aja. Berarti prisma itu kan dia dibikin bangun ruang ya. Begini. Ini prismanya. Ini gambarnya kurang bagus, tapi ini prisma. Nah, kalau prisma itu rumusnya itu kan dia sama dengan luas alas kali tingginya. Nah, luas alasnya itu berarti kan luas trapesiumnya kan. Nah, kita udah cari tadi luas trapesiumnya 26. Nah, tingginya itu dikasih di soal. Tinggi sama dengan 3 ya. Ini ya. Suatu prisma dengan tinggi 3. Berarti ya udah. Ini cuma 26 kali 3 aja. 78. Ya, lanjut lagi. Nah, ini soal teori bilangan ya. Dan soal teori bilangan tuh emang agak nyeselin. Soalnya teori bilangan nggak dipelajarin di SMA. Dia adanya di Olimpiade ya biasanya tuh. Nah, ini caranya ya buat mungkin langkah-langkahnya kalau kalau kalian ketemu soal ini. Ini bisa difaktorin aja. Ini bentuk identitas aljabar biasa ya. Semoga kalian tahu yang ini. Ini anggap aja min 1 kuadrat. Ya, aku anggap kalian tahu tentang ini. Ini kan 10 kali 12. Nah, yang ini masih gampang dihitung sih. 100 minus 20 kan 10 kuadrat kan 100 ya. Minus 20 jadi 80. Nah, oke, jadi pertama ini kalian ubah ke faktor primanya. Sebentar. 10 kuadrat minus 20 kan 80 ya. Nah, ini kan belum belum dalam bentuk prima ya. Kalau prima itu kan semuanya itu dalam bentuk bilangan prima. Nah, misal 10 kan bisa disederhanain jadi 2 kali 5. Nah, 12 juga bisa disederhanain jadi 2 kali 2 kali 3. Nah, kalau yang 80 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, ini 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, ini 2 pangkat 4 kali 5. Oke, cara kita tahu pilihan-pilihan ini nggak habis uh, faktor dari ini ya, faktor dari ini, itu kita faktorin juga ini. 20 kan 2 kali 2 kali 5 ya. Nah, 2 kali 2 kali 5 ini harus ada di dua-duanya yang ini sama yang ini. Harus ada di dua-duanya ya. Jadi 2 kali 2 kali 5 kan di sini kan ada duanya kan ada 3 kan. Nah, ini duanya ada 2 berarti bisa habis ya. Nah, terus kita cek juga yang bawahnya 2 kali 2 kali 5. Nah, ini kan habis juga. Jadi 20 ini pasti dia habis membagi ini opsi yang kita dikasih 11 kuadrat min 1 sama 10 kuadrat min 20. Nah, coba lihat yang 15. 15 kan faktor primanya 3 kali 5. Nah, ini 3 kali 5, 3 kali 5. Nah, ini kan ada ya. Bisa bisa ngecoret gitu. Nah, cuma yang ini kan nggak ada. Di sini nggak ada 3. Yang 80 ini kan bukan kelipatan 3 ya. Nah, jadi udah pasti 15 ini bukan faktor persekutuan dari bilangan ini dan ini. Jadi ini tuh salah. Yang tadi ini benar. Nah, yang 10 kalau kalau bisa cepat 2 sama 5. Kan kelihatan ya. Di sini ada 2, ada 5, ada 2, ada 5. Berarti ini benar. Nah, yang 3 kan
3 aja ya. Ini kan ada 3 di sini, cuman di yang 80 ini kan nggak ada 3, jadi nggak bisa. Ini jawabannya yang 1 dan 3 ya. Oke, yang ini menurut aku soalnya tergolong yang mudah lah ya. Jadi kita tinggal input aja x-nya sama dengan 3. Kita ganti jadi 3 di sini. Nah, ini kan 27 P3 8 per 2 4 ya. Nah, kalau yang ditanya yang nggak mungkin nilai P yang nggak mungkin ya. Ini kan fungsi P berarti ya. Nilai fungsi P yang nggak mungkin itu berarti yang ada di luar interval ini kan. Ya, ini kan nggak mungkin ya. Ini mungkin. Nah, ini nggak mungkin. Ini mungkin. Jadi ini nilai P itu yang mungkin tuh ada di dalam interval 4 sampai 27. Kita lanjut lagi. Ini soal trigonometri kelas 10 ya. Nah, ini kita dikasihnya sin beta. Nah, karena ini 0 sampai 90 berarti ini bisa kita masukin ke bentuk segitiga. Nah, kalau mau gampang dibuat segitiga aja. Kan dikasih sin beta itu kan 6/7 ya. Nah, kalau sin kan depan per miring. Nah, ini. Nah, sisi sampingnya ini kita bisa cari dengan Pitagoras. 7 kuadrat min 6 kuadrat. Ya, sisi miringnya itu dikurangin salah satu sisinya. 49 min 36 akar 13. Nah, berarti sisi sampingnya itu akar 13. Nah, oke, yang pertama dia minta tan beta. Tan beta itu kan ini ya, depan per miring. Sorry, depan per samping ya. 6 per akar 13. Nah, ini berarti salah. Pernyataan 1 salah. Nah, kalau pernyataan 2 cos 90 minus beta. Nah, ini kalau kamu tahu identitas trigonometri ya, ini bisa diubah jadi sin beta begini. Dan sin beta itu nilainya depan per samping, depan per miring 6/7. Jadi benar. Berarti harusnya 3 salah 4 benar ya. Cuma ini kita cek aja kalau penasaran. Nah, 1 per cos beta, 1 per cos beta. Nah, ini bisa 1 per, nah cos itu kan samping per miring. Nah, ini sama aja 7 per akar 13. Nah, jadi salah ya. Cek lagi yang keempat. Eh, sin beta tadi kan ini kan udah kita cari ya. 6/7. Nah, cos beta ini akar 13/7 ini ya. Nah, akar 13 ini kan lebih kecil dari akar 16. Nah, akar 16 itu kan 4 ya. Berarti akar 13 ini pasti lebih kecil dari 4. Makanya cos beta ini kurang dari sin beta. Nah, benar ya. Sin beta kan ini angkanya 6. Eh, penyebutnya sama-sama 7 ya. Jadi sama aja, yang penting pembilangnya. Akar 13 itu kurang dari 6. Jadi 2 dan 4. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi di soal ini, sebentar.
Jadi di soal ini kita dikasih dua lingkaran. Katakanlah ini lingkaran yang pusatnya A ya. Nah, dia bilang punya jari-jari itu 9. Nah, titik B terletak di dalam daerah lingkaran tersebut, sehingga luas daerah lingkaran dengan pusat B dan jari-jari BA adalah L2. Oke, berarti pusat B ini B ini dianggap sebagai pusat suatu lingkaran dengan jari-jari BA. Atau coba aku gambar yang acak dulu. Misal B-nya di sini. B-nya bisa di mana aja ya. Nah, berarti ngebentuk lingkaran kayak gini. Nah, oke. Ini dikasih juga P itu L2 per L1. Nah, L2 ini luas yang kecil ya. Yang lebih kecil. L1 ini yang gedenya. Nah, kita udah tahu luas L1 ini kan pasti Pi kali 9 kuadrat ya. 81 Pi. Nah, yang L2 gimana? Nah, karena kita pengen ngebandingin sama Q, kita kita cek dulu ya. Kalau L2 ini kan minimum itu kan berarti bisa sekecil apapun ya, bisa terserah terserah kita aja. Misal kita taruh B-nya itu dekat banget sama A, kan kita ngebentuk lingkaran yang kecil banget. Jadi bisa dibilang kalau B-nya dekat dengan A, kita dapat lingkaran yang kecil. Nah, gimana kalau B-nya itu di pojok sini? Hampir di pojok lah. Kan sah ya, karena kan dia bilang yang penting B ini ada di dalam lingkaran. Oke, terus aku ambil ekstrimnya aja, kasus ekstrimnya. B itu di sini. Sehingga kan jarak B ke A ini 9. Hampir 9, cuman sebenarnya anggap aja lah 9. Nah, berarti luas daerah lingkaran yang kebentuk ini kan pi kali jelek banget. Luas daerah yang kebentuk dari lingkaran yang pusatnya B ini kan pi kali 9 kuadrat juga, 81 pi. Ya, jadi ada kasus di mana L2 per L1-nya itu 1 ya. Atau ada kasus juga yang tadi kita anggap B-nya itu dekat banget sama A gitu. Jadi bisa dibilang lingkarannya, luas lingkarannya 0 lah, jadi 0. Nah, kan ini nggak nentu kan ini P. Kadang P lebih dari Q, ada juga kasus P yang kurang dari Q. Jadi jawabannya tidak dapat ditentukan. Gitu. Lanjut lagi. Oke, kalau ini ya, menurut aku sih ini tergolong soal yang bisa dibilang mudah juga lah buat dikerjain. Tapi menurut aku aja sih. Nah, ini yang perlu atau ya kita mulai dari sini aja. Ini kan cuman persoalan substitusi aja ya. Ini kita dikasih tahu kalau notasi ini tuh sama dengan ya operasi-operasi ini. Jadi F plus G, ini kan F sama G ya. Nah, ini berarti 2 plus U. 2 plus U kali kali H. H kan ini. Berarti ini kalinya 2. Nah, gitu gitu terus sih. Kurang I min J 4 minus 7 tambah K. Hanya U. Nah, ini 4 plus 2U minus plus ya. Plus 3 plus U. 3U plus 7. Oke, cuman kita dikasih tahu di sini, ini juga harus dibaca. Kalau U ini buat suatu bilangan bulat negatif. Ya, jadi U ini katakanlah
min 1 gitu, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, di sini kan nilai maksimum U ini kan min 1 ya. Kita coba aja min 3 plus 7. Kita dapat 4 ya. Oh, ini P ya. P. Nah, kalau U-nya kita masukin min 1 kan kita dapat 4. Kalau U-nya kita masukin min 2, ini pindah dulu. Kalau U-nya min 2, berarti minus 6 plus 7 kita dapat 1. Dan begitu pun kalau kita ambil angka-angka minus lain gitu. Jadi kita bakal dapat P-nya ini mengecil. Makanya mau berapapun U-nya selagi dia bilangan bulat negatif, dia bakal selalu lebih kecil dari Q-nya 7, ya kan? Karena dia P aja paling besar itu cuma bisa 4 gitu. Berarti P kurang dari Q. Oke, lanjut lagi. Oke, ini dikasih sistem persamaan linear. Ini soalnya agak agak tricky sih ya. Jadi langkah-langkahnya tuh kita bisa solve sebenarnya. Plus Z sama dengan 7. Ini kan aku bilang persamaan 1 ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, aku ambil persamaan 3, tapi aku kali 2. 6x plus 2y sama dengan 4. Nah, biar apa? Biar X sama Y-nya itu tereliminasi. Jadi aku bisa minus di sini dan aku dapat Z 3. Nah, Z ini kan U ya. Jadi itu dapat 1. U itu 3. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat ya, kita bisa, mungkin pertama kita substitusi dulu. Kita kan udah tahu Z-nya 3 ya. Dari persamaan 1 kita bisa substitusi gini. Nah, kita bisa dapat itu 4. Dan yang persamaan 2 langsung cepat aja, 6. Nah, kalau kayak gini tuh, ini tuh persamaan 1 sama persamaan 2 ini jadinya tuh sebenarnya persamaan yang sama gitu. Kenapa? Karena persamaan ini kalau misalnya kita kali 3 per 2, kita bakal dapat persamaan 2. Nah, karena itu kita tuh nggak bisa nyari nilai P sama T-nya dengan pasti. Cuman yang bisa kita lakuin itu adalah sebenarnya bisa dari sini sih. Ini kan yang diminta 12P plus 4T ya. Nah, gimana kalau persamaan 3 itu kita kali 4? Ini 12X plus 4Y sama dengan 8. Nah, karena X sama dengan P dan Y sama dengan T, berarti ya udah gitu, kita langsung nyari apa yang ditanyanya aja. Kalau nyari berapa P-nya, berapa T-nya itu bakal susah. Cuma kita bisa substitusi aja langsung ini. Sini sama dengan 8 kan nilainya. Nah, ini kan minus 3U. Minus 3 kali U-nya tadi kita udah dapat 3. Min 1. Nah, min 1 kan kurang dari 0 ya. Berarti P kurang dari Q. Kurang dari Q. Q-nya kan 0. Nah, ya jadi emang trikinya tuh harus tahu ini ya. Soalnya kalau langsung nyari berapa X-nya, berapa Y-nya, itu informasinya nggak cukup. Oke, lanjut lagi. Nggak muat. Nah, nah, ini 6 bilangan bulat positif memiliki median 6,5. Nah, jadi kalau mau median kan kita bisa urutin dulu ya. 2, 3, 7, 8, 9. Sama ada P yang kita nggak tahu posisinya di mana. Nah, kalau misalnya coba tanpa P ya. Mediannya ini kan berarti yang tengah ya, 7. Nah, kalau ada P, kita harusnya sebenarnya udah bisa kelihatan sih kalau mediannya 6,5.
Itu berarti 7 sama 6 ya. 7 tambah 6 bagi 2. Ya, yang kita yakin tuh 7 ini pasti salah satu nilai tengahnya. Jadi kan ini ada 6 bilangan. 6 bilangan berarti mediannya itu rata-rata dari dua nilai yang ada di tengah. Eh, Semoga kalian paham sih, cuman kita bisa yakin kalau P ini nilainya 6 di sini. Karena kalau nggak 6 ya, kalau misalnya nggak 6 nih, ini kan 3 sama 7, kan berarti 5. Nah, 5 kan bukan median ya kan. Kalau 7 sama 8 juga jadi 7,5. Nah, itu kan juga bukan median ya kan. Berarti dia mau nggak mau harus ada angka 6 di sini. Biar mediannya 6,5. Dan angka 6-nya itu sama dengan P. Kayak cuma yang ditanyakan jangkauan. Jangkauan maksimum dikurang minimum 9/2 sama dengan 7. Dan dikurangi mediannya. Mediannya tadi 6,5 atau 13/2 ya. Nah, ini 7 minus 13/2 setengah. Ya kan 7 dikurang 6,5 kan setengah. Nah, cuma kan dia dimintanya itu dalam bentuk per 18. Berarti ya udah kita kali 9 berarti 18 9. Nah, jadi B-nya sama dengan 9. Oke, lanjut lagi, dua soal lagi. Ini ada barisan geometri A1, A2, A3 dikasih tahu rasionya min 3. Nah, dia minta apakah suku ke-20-nya tambah suku ke-24 itu lebih dari 3, 3, 3, 3. Ya, dia kasih pernyataan sebentar. Kasih pernyataan 1. Pernyataan 1 A10 kurang dari min 1. Nah, A10 ini kan ini soal agak susah ngebayanginnya ya. Lumayan susah kalau menurut aku sih. A10 kan A1 kali R pangkat 9. Ya, A1 ini kita nggak tahu. R kita tahu, min 3 pangkat 9. Nah, ini dulu deh. Kalau ada bilangan negatif, pangkatnya ganjil, itu kan dia hasilnya tetap negatif ya. Negatif sesuatu. Kalau ada bilangan negatif juga, pangkatnya genap, itu dia hasilnya bakal positif. Positif sesuatu. Nah, ini kan min 3, pangkatnya 9. 9 kan ganjil ya. Jadi udah pasti ini tuh min 3 pangkat 9 itu pasti negatif. Nah, dari pernyataan 1, kita dikasih tahu juga kalau dia tuh min 1. Nah, kalau udah begini, kita tahu ini negatif. Berarti A1 ini nilainya nggak mungkin negatif, karena kalau A1 ini negatif, kalau misalnya A1 negatif, negatif kali negatif positif, harusnya lebih dari 0. Dia menyalahi pernyataan 1 berarti kan. Nah, dari pernyataan 1 kita dikasih tahu kalau perkalian antara A1 dengan min 3 pangkat 9 ini dia negatif, maka A1 pasti positif. Kita tahu A1 ini lebih dari 0. Nah, kalau ada suatu deret geometri juga ya, A1, A2, A3 rasionya negatif. Dan kita tahu A1-nya ini positif. Nah, dia tandanya itu bakal selang-seling gini. Jadi A2-nya negatif, A3-nya positif, A4-nya negatif, A5-nya positif. Ya kan? Jadi kayak A1 kali min 3 jadi minus, A2 dikali min 3 jadi positif. Karena kan udah minus kali minus lagi. Nah, dari sini kita tahu kalau kita bisa nebak A20 ini kira-kira positif atau negatif. Kita juga bisa nebak A24 ini positif atau negatif. Nah, coba kalau misal gini, A20, A21, A22, A23, A24. Katakanlah misal
A20 ini positif ya. A21 negatif. A22 itu positif. A23 negatif. A24 positif. Nah, kalau kita tahu A20 sama A24 ini positif, hasilnya juga positif kan pasti. Nah, aku yakin banget kalau ini tuh bakal lebih gede dari 3333. Nah, kenapa? Karena barisan geometri itu membesarnya itu cepat banget ya. Jadi kalau kalian, ya ini bahasannya bakal panjang, cuman A20 ini, nih kalian tahu ya, A20 ini 3 pangkat 19 kali A1. Ya mungkin A1-nya bisa jadi 1/3 pangkat berapa gitu ya. Cuma kan di sini nggak mungkin ya, dia dibatasin. Kurang dari -1. Berarti, aduh jadi panjang ya, sorry ya kalau pembahasan ya. Jadi panjang ini. A1-nya ini berarti 1/3 pangkat 9. Ini udah maksimum. Kalau dia nggak mungkin kayak pangkat 10 kan. Ntar jadi menyalahi kurang dari -1-nya. Nah, jadi A1 ini nggak bisa kecil-kecil banget juga. Dan 3 pangkat 19 kalau kalian cek di kalkulator ini tuh gede banget. Dan pastinya lebih dari 333. Apalagi kalau dijumlahin sama A24 lagi. Nah, sebenarnya ini udah cukup buat ngejawab apakah A20 plus A24 ini lebih dari 3333. Nah, terus aku tahu dari mana A20 ini positif. Sebenarnya aku nggak perlu dicari tahu karena kan pertanyaannya kan apakah ya. Jadi bisa kalaupun dia negatif ya, kita tukar gini, plus min. Nah, ini bakal salah. Nah, cuman tahu dia positif atau negatifnya ini, kita yang penting tahu A1-nya aja. Kita udah tahu A1 positif, pasti kita bisa dengan selang-seling terus nanti nyampe A20 gitu. Nah, aku nggak cek A20-nya ini positif apa negatif, cuman mau gimana pun juga pasti bakal kejawab pernyataannya. Jadi pernyataan satu ini cukup. Nah, ini pernyataan satu ya. Pernyataan dua, A10 lebih dari min 5. Hmm, kalau sama kayak tadi ya, A1 ini kasusnya ini A1 bisa negatif, bisa juga positif. Dan kita nggak tahu itu. Kalau kita nggak tahu A1 positif apa negatif, kita nggak bisa mastiin ini kan. Jadinya koreksi aku kalau salah ya. Cuman menurut aku jawabannya ini, yang A. Kita lanjut lagi yang nomor terakhir. Nah, ini juga soal lumayan susah kalau menurut aku. Jadi ini soal teori bilangan banget. Yang tadi juga ini nomor 19 ini juga soal teori bilangan ya. Nah, hmm, dia nanya ada C yang nilai FC sama dengan GC ya. Nah, ini artinya itu ketika gini, fx sama gx tuh berpotongan di suatu titik. Boleh berpotongan atau menyinggung. Nah, dan ini cara ngerjainnya itu fx kan sama dengan gx ya. Di suatu titik C ya. Nah, ini kita bisa buat kayak gini. Sama dengan 0. Oke, min 2x kuadrat r min t x min 3 sama 0. Atau begini, t min r. Oke, ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Dan biar kita bisa nemu ada x yang memenuhi persamaan ini, determinannya itu harus lebih dari 0. Nah, ini kan syaratnya kan itu ya. Biar ini ada faktornya. Dan determinan itu b kuadrat min 4ac. Ini b-nya.
ini C, ini A. Nah, kalau kita masukin, jadi B-nya kita juga nggak tahu ya. B-nya bakal dikasih di pernyataan 1 sama pernyataan 2. T min kuadrat minus 4 kali 2 kali 3. Bukan sama dengan 0, sorry. Lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Kalau 0 boleh ya. Karena kalau D-nya 0 itu dia menyinggung di 1 titik. Kalau lebih dari 0 menyinggung di 2 titik. Oke. T min R kuadrat lebih dari 4 kali 2, 8 kali 3, 24 ya. Oke, mulai dari pernyataan 1. R plus T kurang dari 6. Nah, oh iya, sama ini jangan pernah lupa. Ini penting banget ya. Jadi dia bilang R sama T itu bilangan positif, bilangan bulat positif. Bilangan bulat artinya nggak ada koma-komanya, dan dia positif. Kayak kalau dilihat di sini, sebenarnya yang memenuhi ini tuh nggak begitu banyak ya. Sebenarnya banyak, cuman kita anggaplah yang sama dengan 6 dulu. R sama dengan 5. Berarti T-nya harus 1. Kan 5 tambah 1 ya. Atau kebalikannya juga bisa. R1, T sama 5. Dan semacamnya. Nah, kalau misal kita ambil R-nya 5, T-nya 1 ya. 1 minus min 5 kuadrat. Nah, ini kan 6. 6 kuadrat kan 36 ya. Lebih dari 24. Nah, berarti bener dong. Ada bilangan real C yang memenuhi FC sama dengan GC. Cuman kan coba kalau misalnya kita ambil yang R-nya 1, T-nya 5. T-nya 5, R-nya 1. 5 min 1, 4. 4 kuadrat, 16. Ini kan salah ya. 16 nggak lebih besar dari 24. Nah, jadi pernyataan 1 itu nggak bisa menjawab gitu. Apakah terdapat bilangan real C? Nah, coba pernyataan 2. R kali T sama dengan 6. Nah, oke. Ini sama aja kayak kita tuh nyari faktor dari 6. Kan ini R-nya bisa 1, T-nya 6 ya. 1 kali 6 kan 6. Atau kebalikannya coba. Atau bisa juga R sama dengan 2, T-nya 3. Dan kebalikannya. Nah, ini kan 1, 6, 6, 1, 2, 3, 3, 2. Masih ada kemungkinan lain lagi nggak? Nggak ada ya. Karena 6 itu kan faktornya kan 1, 2, 3, sama 6 itu sendiri. Nah, jadi ini 4 kemungkinan nilai R sama T ini cuma 4 ini doang yang bisa memenuhi R, T sama dengan 6. Oke, coba aja kita masukin ke ini ya. Kita ambil salah satu. Coba yang paling kiri. T-nya 6, R-nya 1. Ini kan 5 kuadrat ya. Kita dapat 25. Nah, itu lebih besar dari 24. Nah, cuman kalau misalnya kita pilih T-nya 3, katakanlah R-nya 2, yang ini. Kita pilih R-nya 2. Nah, ini nggak dapat kan 1 kuadrat ini. Artinya dia tuh ada inkonsisten. Dia nggak konsisten di tergantung kita milih berapa R sama T-nya. Sedangkan kita kan nggak tahu R sama T-nya berapa ya. Cuman dari semua kemungkinan yang udah kita coba itu, hasilnya itu bervariasi gitu. Makanya nggak cukup gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita gabung? Kalau kita gabung, kita tahu R plus T ini kan kurang dari 6 ya. Dan RT ini sama 6. Kita mulai dari pernyataan 2. Kita tahu R1, T6, 1 plus 6 ini kan 7.
Nah, ini lebih dari 6. Nah, berarti R sama T, pasangan R sama T ini nggak mungkin yang ini. Dan ini juga nggak mungkin. Karena jumlahnya itu harus kurang dari 6. Nah, yang mungkin itu cuma yang ini sama yang ini. Dan kalau kita masukin 2, 3, 3, 2, ya. Ini kan tadi yang ini udah kita coba, kita dapat 1 ya. Nah, kita coba yang ini, 2 min 3. Nah, sama aja, dapat 1 juga. Nah, barulah ini cukup gitu. Kita jawabannya kita tahu kalau nggak ada bilangan real C yang memenuhi FC sama dengan GC. Itu kalau kita pakai pernyataan 1 dipakai, pernyataan 2 juga dipakai. Jadi jawabannya yang ini. Oke, jadi kalau kalian mau ada yang kurang paham atau ngerasa aku yang salah, bisa koreksi di komentar ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Dadah.